Hak warga negara pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh dan bertanggung jawab oleh setiap warga negara. Pengaturan hak warga negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 hingga Pasal 34. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara di Indonesia adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan setiap masyarakatnya mendapatkan pendidikan lewat program wajib belajar 12 tahun. Namun, faktanya hingga saat ini pun masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang minim fasilitas pendidikan, terutama di daerah 3T. Ketidakmerataan pendidikan ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas sarana prasarana sekolah, seperti bangunan yang tidak layak dan minimnya tenaga pendidik. Selain itu, tak sedikit pula daerah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas sekolah karena masih belum tersentuh pembangunan. Hal tersebut menyebabkan banyak anak yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dan melewati medan yang sulit untuk sampai ke sekolah terdekat. Bahkan, tak sedikit juga anak-anak yang berakhir putus sekolah. Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan karena pemerintah belum bisa mewujudkan kewajiban mereka dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan merata ke seluruh daerah di Indonesia. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh warga negara secara penuh dan bertanggung jawab kepada negara. Kewajiban warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 194 Pasal 27 sampai 34. Baru-baru ini dibawakan oleh berita mengenai 413 awardee LPDP yang menolak untuk kembali ke tanah air. Padahal, dalam peraturan tertulis bahwa setiap penerima beasiswa LPDP ke luar negeri wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Namun, ditemukan banyak kasus di mana para awardee LPDP tersebut enggan kembali ke Indonesia. Mereka menikah di luar negeri, kemudian menetap di sana. Hal tersebut tentu saja termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, perilaku para awardee LPDP yang menolak kembali ke tanah air merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Namun, terdapat beberapa faktor yang mendorong seorang penerima beasiswa LPDP menolak kembali ke Indonesia, seperti kurangnya apresiasi dari pemerintah Indonesia, gaji yang lebih kecil bila bekerja di Indonesia, serta kesejahteraan di negara lain yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat berbagai kebijakan yang dapat meminimalisir terjadinya kasus seperti ini. Misalnya, dengan memperketat aturan dan hukum bagi para pelanggar, menetapkan nominal denda yang lebih besar, dan menetapkan masa jatuh tempo pembayaran denda, serta menyediakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang setimpal dengan kemampuan para peraih beasiswa. Selanjutnya, kami akan mewawancarai dua orang mahasiswa PSDK Visipol UGM terkait dengan kedua isu yang telah kami sampaikan sebelumnya. Halo, nama saya Alma Kisna, saya dari jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol Angkatan 2022. Langsung ke pertanyaan pertama, menurut kamu apakah hak mendapat pendidikan di Indonesia itu sudah diterima merata? Kalau menurut aku, hak pendidikan di Indonesia belum diterima secara merata, apalagi di bagian-bagian desa. Nggak bagian desa aja, sebenarnya di kota juga masih ada yang belum merata, tapi yang sering kehalang itu kan di bagian desanya gitu. Terus kalau menurut pandangan kamu ini, gimana sih tingkat putus sekolah yang tinggi ini, terus kayak minimnya sarana prasarana di masyarakat juga itu gimana? Kalau misalnya ada angka tingkat putus sekolah yang tinggi karena sarana dan prasarana yang belum merata sih, itu sangat memprihatinkan kan, karena emang pendidikan itu adalah aspek penting bagi setiap manusia, itu juga hak semua orang, dan menurut aku juga itu bisa jadi bisa jadi sesuatu yang krusial. Maksudnya permasalahan yang penting banget untuk dikaji, karena kalau misalkan semua orang gak dapat pendidikan secara merata juga, mereka gak bisa mendapatkan haknya dengan baik juga, kayak gitu. Oke, jadi karena pendidikan ini tuh kunci, terus solusi kamu bagi mereka-mereka yang belum bisa mengakses pendidikan ini gimana?
Yang pertama kan kita harus lihat itu dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan, kayak gimana cara mereka untuk bisa membagi pendidikan itu kepada semua orang secara merata. Dan selain itu juga mungkin dari masyarakatnya juga perlu ada kesadaran dalam pengadvokasian gimana pendidikan itu penting. Dan misalkan kalau masyarakat udah punya kesadaran yang lebih mengenai bahwa pendidikan itu penting juga, masyarakat bisa kayak istilahnya menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah tentang urgensi dari pentingnya pendidikan ini. Jadi kayak kesadaran juga penting dari masyarakat, dan juga pemerintahnya juga perlu istilahnya perlu secara tegas dan perlu secara cepat untuk menangani kasus pendidikan yang tidak merata kayak gitu. Oke, jadi itu tentang pembagian pendidikan dan juga pemerataan akses fasilitas. Terima kasih Alma. Sekarang kita bakal tanya pendapat teman-teman kita tentang LPDP ini. Untuk itu kita kenalan dulu nih sama narasumbernya. Boleh silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Prasetyo dari jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan angkatan 2022. Langsung aja. Jadi menurut kamu gimana sih pendapat kamu terhadap ratusan awardee LPDP yang nggak mau balik lagi ke Indonesia? Pendapat sebenarnya ini cukup jadi ironi ya, soalnya si penerima LPDP ini juga dibiayai oleh negara, dia juga diberi kesempatan buat ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi cukup miris untuk banyak lulusan LPDP yang tidak mau balik, dan itu penyimpangan terhadap kewajiban dia sebagai warga negara sih. Gitu. Oke. Terus kalau menurut kamu apakah perilaku kayak gitu tuh mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara? Jelas, karena secara aturan di LPDP pun yang saya baca, yang saya ketahui, ada poin yang menyebutkan bahwa lulusan LPDP harus balik ke Indonesia dan menyerahkan ilmu-ilmu yang dia dapat di sana ke Indonesia gitu. Dengan adanya kasus ini seperti dipermainkan gitu pemerintah, seakan-akan aturan yang mengatur itu tidak sewajib itu untuk diterapkan gitu. Jadi sangat-sangat mengingkari janji dia terhadap pemerintah. Nah kalau kayak gitu solusi kamu buat masalah ini tuh kayak gimana? Solusi sebanyak pengetahuan saya di aturan yang mengatur mewajibkan mahasiswa untuk balik ke Indonesia itu ada beberapa poin yang menurut saya perlu untuk diperhatikan. Salah satunya di poin sanksi yang diberikan itu ada beberapa sumber yang menyebutkan sanksinya terlalu ringan dan tidak jelas apa yang harus dia lakukan dan bagaimana sanksi itu mengikat gitu. Jadi kayak lebih menurut saya dalam penguatan sanksi yang akan diberikan itu cukup membuat mahasiswa akan patuh terhadap peraturan. Ya salah satunya deportasi juga boleh. Oke, terima kasih Ilham. Berdasarkan pemaparan dari teman-teman sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini masih terdapat pengingkaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti pengingkaran terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan, dikarenakan masih banyaknya anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas, serta pengingkaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh ratusan awardee LPDP yang menolak kembali ke Indonesia. Pengingkaran tersebut berdampak negatif karena menyebabkan kerugian bagi negara.